Oke kawan-kawan Pelangi Indah 3281, pada kesempatan pagi hari ini kawan-kawan, saya melanjut untuk menyangi atau nebas lahan sawit punya orang. Ini udah berbeda lahan kawan-kawan, udah berbeda lahan, orangnya tetap sama yang punya, karena mengingat lahan pribadi orang itu cukup banyak kawan-kawan. Jadi akan saya borong sampai tuntas kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan, saksikan terus video Pelangi Indah 3281. Saksikan lahan yang akan saya kerjakan seperti apa. Gaskan kawan-kawan. Untuk lahan yang akan saya kerjakan seperti ini kawan-kawan, semak-semaknya kawan-kawan. Kalau yang ini cukup jadi kawan-kawan. Nah, dan sawitnya seperti ini kawan-kawan. Kan kawan-kawan, seperti ini kawan-kawan. Masih banyak lagi yang lainnya kawan-kawan, belum saya tebas. Kalau yang ini lumayan besar kawan-kawan, lumayan besar lahannya. Kalau saya nggak salah, dikasih tahu orang yang punya kemarin, yang ini 8,3 hektar, cukup luas. Nah, seperti inilah kawan-kawan. Dan ini semak-semaknya kawan-kawan, dekat pokok sawit. Kayunya cukup lumayan besar, dan sawitnya sendiri pun cukup gondrong kawan-kawan. Ini kawan-kawan, saya nebas ini, kalau ada buah yang udah matang saya panen kawan-kawan. Dan panen hasil buahnya sini ini kawan-kawan. Nah, ini sebetulnya kayak buah mentah nih kawan-kawan, tapi udah berondol kawan-kawan. Kita lanjut ke sekeliling dekat perbatasan hutan itu seperti apa semaknya. Nah, ini kalau orang di sini bilang nih kawan-kawan, wilayah ini atau tempat dan namanya ini, orang kampung bilang Danau Sengkong. Danaunya seperti apa, sengkong itu seperti apa. Kalau sengkong bahasa kami sini kawan-kawan, tangannya itu kurang lurus kawan-kawan. Kalau di sini kawan-kawan, nampaknya lahan ini betul-betul cukup jadi kawan-kawan, semak belukar kawan-kawan. Yang lainnya udah selesai semua, saya tebas kawan-kawan. Cuman dikarenakan masih ada lahannya, orang pemiliknya bilang tuh, oke lanjut, masih ada beberapa katanya. Oke, saya sanggup kawan-kawan. Mengingat pekerjaan saya memang gini kawan-kawan sehari-hari. Kita nggak punya lahan kawan-kawan, nggak punya sawit. Lumayan lah kawan-kawan untuk cari gula, kopi, rokok, garam, micin, dan lain sebagainya kawan-kawan. Intinya untuk keperluan
pagi sore penghasilan kita sehari ini cukup kan untuk keperluan pagi sore. Ini kawan-kawan, cukup jadi kawan-kawan. Ini akan dikerjakan semua nih kawan-kawan, nggak ada yang ketinggalannya kan kawan-kawan. Cukup jadi kawan-kawan. Gimana ndak mau ditebas kawan-kawan, soalnya di sana tuh sawit semua tuh. Nah, kelihatan kan ujung sawit tuh. Itulah kawan-kawan, entah berapa hari saya akan menyelesaikan ini, mengingat lahan ini cukup luas kawan-kawan. Katanya kemarin 8,5 itu bukan lahan yang kecil kawan-kawan kalau untuk sawit pribadi kawan-kawan. Kalau menurut saya yang nggak punya lahan sawit ini cukup besar kawan-kawan. Jangankan 1 hektar, kalau saya nggak punya nih kawan-kawan, 1 meter itu udah cukup besar bagi saya kawan-kawan. Makanya kawan-kawan, sebenarnya sawit ini kan boleh dikatakan, bukan boleh kawan-kawan, kalau menurut saya nih memang menjaminkan ekonomi kita kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang punya lahan sawit, saya sarankan jangan dibiarkan sampai begini kawan-kawan. Kenapa? Kalau kita biarkan seperti ini kawan-kawan, namun dia mau berbuah, tapi waktu kita ngambil buahnya kan susah kawan-kawan. Apalagi kalau punya kita 1 hektar, setengah hektar, nggak terawat, itu kan nggak masuk akal kawan-kawan. Setidaknya kita selesai kerja lain 1 jam bisa menyempatkan diri lah kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan yang punya modal seperti orang ini yang saya kerjakan lahan nih, nggak jadi masalah kawan-kawan. Mau seperti apa pokok kayunya, yang penting kita ada istilahnya untuk memberi upah orang yang mengerjakannya. Kalau kawan-kawan punya, bagi kawan-kawan yang banyak lahan sawit yang mau ditebas, tolong kawan-kawan hubungi saya sanggup kawan-kawan. Mau seperti apa kondisi lahannya akan saya selesaikan kawan-kawan. Kalau saya udah tidak heran lagi kawan-kawan, pekerjaan seperti ini. Bahkan saya pernah nebas lahan perusahaan, malah parah seperti ini kawan-kawan. Intinya kita ngerja lahan maupun apapun pekerjaan kita kawan-kawan, ya kalau kita ikhlas untuk mengerjakan, sesulit apapun, sakit apapun, puji Tuhan kawan-kawan, pekerjaan kita akan selesai dengan baik. Yang penting kita ikhlas mengerjakannya kawan-kawan. Kalau saya gini kawan-kawan, saya kerja nih, saya nggak perlu nanya upah duluan. Yang penting saya kerja duluan kawan-kawan.
Kalau masalah upah tuh belakangan kawan-kawan, itu bagi saya sendiri kawan-kawan. Apalagi pekerjaan seperti ini, kebanyakan orang tuh kawan-kawan, dia itu pasti nanya berapa borongannya. Tapi kalau saya enggak kawan-kawan, saya kerjakan dulu lahannya, sudah selesai saya bilang orang yang punya bahwa lahan yang saya tebas saya udah selesai. Jika orang punya, yang pemiliknya mau ngecek, silahkan dicek. Jika ada yang perlu kita ulangi kawan-kawan. Nah, masalah upah tuh kayak kemarin tuh yang udah selesai, udah dihitung, malah orang yang punya lahan tuh nanya dengan saya, segini cukup enggak? Dia bilang. Karena orang itu baik kawan-kawan, tidak ada komplain sedikit pun dengan pekerjaan saya. Berapapun dia kasih, saya terima dengan ikhlas. Itu kuncinya kawan-kawan. Kita kerja ini kawan-kawan, anggap saja ngerja punya kita sendiri kawan-kawan. Kita ngerja punya orang, punya kita rapi, punya orang harus seperti punya kita sendiri. Itu sama kawan-kawan. Jangan memperlihatkan pekerjaan punya kita sendiri, kita istilahnya rapi, tebasnya ke lapangan bola, ngebas punya orang asal-asalan, itu tidak boleh kawan-kawan. Itu menurut saya kawan-kawan. Bukannya saya sok kawan-kawan, kerjaan saya tidak bagus kawan-kawan. Itu pokok sawitnya kawan-kawan, pelepahnya itu gondrong kawan-kawan.